Di tengah pandemi corona, membuat sebagian masyarakat kini memiliki aktivitas berbeda untuk menghilangkan kebosanan selama himbauan pemerintah di rumah saja. Salah satunya yang kini paling digandrungi adalah bertanam buah dan bunga. Tak ayal, kegiatan untuk mengisi waktu luang selama di rumah, masyarakat rela merogoh dompet untuk menyalurkan hobinya tersebut. Serbuan masyarakat untuk bertanam ini diakui salah seorang pengusaha bunga hias dan bibit buah, Anton Marbun. Menurut Anton, ada banyak jenis bunga dan bibit buah yang dijual di depot bunga miliknya. Meski saat ini masyarakat lebih mengandrungi bunga, namun untuk bibit buah tetap masih ada peminatnya. Berbagai jenis bunga selama pandemi corona ini memang menjadi incaran pengoleksi tanaman hias. Terlebih saat ini tengah booming dengan berbagai jenis bunga aglonema. Sangat bagus prospek bunga ya, mungkin karena orang banyak kurang aktivitas di luaran, sehingga mungkin mereka banyak aktivitas di rumah lah, atau sekitar pekarangan. Ya, jadi terbukti juga di masyarakat ya cukup banyak penghobi bunga akhir-akhir ini. Ada banyak varian-varian baru yang bermunculan, sehingga masyarakat itu ya banyak variasi untuk memilih bunga yang terbaru atau jenis yang terbaru. Kalau bunga banyak aglonema. Aglonema itu cenderungnya dari impor ya, impor dari Thailand. Nilai jualnya mahal kayaknya ya. Jadi mungkin masyarakat ya berlomba-lomba menanam kemudian membudidayakan untuk dijual kembali. Ini banyak macam. Ada aglonema yang lokal, Snow White, ada Big Roy, ada Heng-Heng ya, ada Cochin yang sudah lama di Indonesia. Nah yang baru-baru kayak yang tadi itu ada Sultan Brunei, ada Big Leaf, ada Stardust, ada Sukson Jaipong, banyak macam lah. Kalau mungkin hampir 20 macam lebih kali. Aglonema yang impor ya. Kalau impor sih kisaran 300 ya sampai 5 jutaan lah. Satu rumpunya ya. Yang lokal ya dari mulai 30.000 sampai 100.000 per satunya ya. Ini namanya lokal. Namanya Dut Anjamani. Tapi dengan musim bunga ini ada satu yang muncul ya. Jadi bunga-bunga lama pun sekarang sudah muncul kembali, banyak dijual belikan. Iya. Jadi paling tidak ini ya menambahlah masukan untuk masyarakat. Untuk harga, Anton menyebut jika tanaman hias yang dia jual berkisar puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Tentunya kalangan masyarakat menengah ke atas lebih berminat pada jenis bunga yang langka, unik dan bentuknya yang cantik. Sementara kalangan menengah ke bawah lebih tertarik pada jenis bunga yang kini tengah booming dengan menyesuaikan keuangan mereka. Tinggal mungkin kalau yang bunganya itu sederhana, ya menengah ke bawah. Kalau yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, yang menengah ke atas. Yang beli ya orang sekitar banyak, kemudian juga ya kawan-kawan dari perkantoran lah kan, pulang kantor, dia mampir, dia beli. Soal kualitas, Anton mengaku semua jenis bibit buah dan tanaman hias yang dia jual merupakan bibit unggul yang didatangkan langsung dari beberapa wilayah Indonesia yang memang sudah cukup terkenal akan kualitas bibit buah dan bunganya. Salah satunya adalah Lampung. Tren juga sekarang kan ya nggak lepas dengan tren baru ya, mungkin unik namanya kali ya, namanya. Jadi kayak ini kan janda bolong ya. Janda bolong mungkin karena namanya cukup menarik dan unik sehingga mudah orang untuk ingatnya gitu kan. Nah itu. Kalau yang model begini sih nggak begitu mahal lah. Tapi yang mahal itu jenis janda bolong yang variegata. Yang ada dua warnanya. Separuh hijau, separuh putih. Itu kabarnya ada sih tanamannya. Kabarnya 10 juta ke atas harganya itu. Ada juga kelapa kopior, ya bermanfaat juga untuk kesehatan, untuk obat, itu juga ya. Ada juga alpokat aligator, terus alpokat kendil yang cukup besar buahnya itu. Ada yang penting ya masalah buah kan begitu kan. Saya pikir bicara Pangkalan Balai Banyu Asin ya alangkah bagusnya kita juga meniru kayak
kabupaten yang lainnya ya. Jadi sentral buah ke depannya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan masalah buah ya, tentang buah apa yang cocok di daerah kita, kan begitu. Jadi nggak semua buah itu bisa cocok di satu daerah, mungkin pengaruh iklimnya, dataran tinggi dan atau dataran rendah dan lain sebagainya. Yang kedua masalah bibitnya, unggul apa yang biasa, sehingga kita mungkin kalah dengan daerah lain ya. Yang kita mungkin buahnya nggak seberapa, yang lain buahnya bisa banyak dalam satu pohonnya. Jadi maka dari itu saya kemarin berpikir untuk mendatangkan buah-buah unggul. Kayak ada jambu citra, itu bisa berbuah setahunnya 3 kali. Nah, yang tadinya buah jambu biasa setahun sekali, setahun 3 kali. Ada jambu black king kong, ada jeruk santang madu, itu manis banget. Ada alpokat kendil yang berat buahnya satu aja sampai 1 kilo. Itu ya. Ada juga mangga unggul Bengkulu yang beratnya 1 sampai 2 kilo satu buahnya. Dan berharap kedepannya Banyuasin akan jadi sentral buah-buah unggul kalau bisa. Itu ya. Kita juga berharap pemerintah ya ke depan ikutlah partisipasi mendukung untuk budidaya buah unggul di Banyuasin. Ini macam-macam, ada kiriman dari Bengkulu, dari Lampung, dari Padang ada juga. Bambang Irawan, salah satu pengoleksi bunga hias mengaku menanam bunga menjadi salah satu hobinya bersama sang istri di rumah. Bahkan saking hobinya bercocok tanam, kini ia dan istri sudah memiliki puluhan jenis aglonema yang dia dapatkan dari berburu di beberapa depo tanaman baik di Palembang maupun Banyuasin. Dari Kayuara Kuning, Banyuasin 3, Aprianti Heren, Banyuasin melaporkan. Salah satu hobi tanaman hias ya termasuk aglonema. Sekarang kan lagi booming ya. Zaman pandemi ini jadi banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang hobi kebanyakan waktu di rumah ya. Inilah salah satu memanfaatkan waktu, termasuk ini juga ini ajang bisnis ini. Jadi dari hobi tadi bisa untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu, kita beli satu ya, contoh ya. Nah, dari satu itu bisa kita perbanyak mulai dari apa sistem tunas atau sistem stek. Nah, itu bisa kita sharing ke kawan-kawan tukar atau bisa juga kita jadi kayak ini nah, kayak Bang Anton ini. Oke. Masalah hobi ya ibu, bapak-bapak itu sama ya sebenarnya ya deh. Untuk sekarang kan malah di grup aglo itu aku sering itu komennya sharingnya itu banyak bapak-bapak malah bapak-bapak kadang lebih teliti, lebih telaten dia. Ya kadang-kadang juga waktu bapak kan di samping kalau ibu ya kita maklum dia di rumah kan repot jadi waktunya kadang-kadang tuh terbagi. Kalau bapak-bapak dia fokus. Nah itu yang aku katakan itu lebih teliti. Baru juga kita nih ngoleksi. Tempo hari sempat booming tahun 2012. Kalau nggak salah 2010-2012 kemudian hilang. Nah sekarang zaman pandemi COVID itu timbul lagi. Jadi baru ngumpul lagi mulai bareng ya sekitar 25-30an lah jenisnya untuk aglo, tapi khusus untuk aglo. Untuk harga ini sebenarnya relatif ya. Ada kayak Bang Anton kan ini rata-rata jual sudah lepas dari anak. Nah, kalau sudah jadi ya wajar lah harganya kisaran 200 ke atas ya tergantung jenis. Nah kalau anak-anak itu bisa biasanya di bawah 100. Jadi relatif ini memang sudah jadi wajar kalau agak tinggi. Standar lah. Ada suaminya yang seneng kembang, dukung ya ibu-ibu ya. Itu harus didukung, kasih support dia. Bapak yang fokus ke kembang, salah satu hobi kembang, hobi burung dan mancing itu harus didukung. Oke Bu ya.